Kali ini kita akan membahas teknik dan alat evaluasi kompetensi bersastra. Sebelum ke pembahasan evaluasinya, perlu diketahui dulu pembelajaran sastra. Karena dua hal ini antara pembelajaran dan evaluasi saling terkait satu sama lain, bentuk pembelajaran akan mempengaruhi bentuk evaluasi yang akan digunakan. Nah, kemudian pembelajaran sastra itu merupakan satu rangkaian dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentu karena sastra merupakan karya seni yang bermediakan bahasa. Jadi ketika berbicara sastra pasti juga berkaitan dengan bahasa. Standar kompetensi bersastra terkait dengan 4 keterampilan, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi selalu berkaitan dengan 4 kegiatan tersebut. Selanjutnya, kompetensi bersastra dimaknai sebagai kemampuan mengapresiasi sastra. Ini yang perlu digarisbawahi, yaitu mengapresiasi sastra melalui kegiatan mengakrabi dan memperlakukan berbagai teks sastra. Nah, istilah memperlakukan itu merujuk pada berbagai kegiatan membaca, menafsirkan, menganalisis, menilai, dan lain-lain sebagai sarana untuk meraih tujuan apresiasi. Ada hubungan timbal balik antara kompetensi berbahasa dan bersastra. Jika kompetensi berbahasa siswa tinggi, hal itu dapat menunjang capaian kompetensi bersastra. Artinya, jika siswa punya modal atau kemampuan berbahasa yang baik, tentu akan sangat mendukung siswa tersebut atau anak tersebut dalam bersastra. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini peta materi pembelajaran sastra. Bisa dilihat di kolom sebelah kiri, itu jenis-jenis atau genre sastra yang bisa diajarkan. Sementara yang sebelah kanan, deret ke kanan, bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan. Misalnya untuk prosa fiksi, untuk kegiatan menyimaknya bisa menyimak prosa fiksi lisan, contohnya menyimak dongeng. Kemudian yang membaca bisa membaca dongeng. Melisankan juga begitu, bisa menceritakan kembali dongeng yang dibaca atau yang didengar. Yang menulis juga demikian, misalnya bisa menuliskan kembali dongeng yang disimak atau yang dibaca sebelumnya. Begitu juga dengan yang puisi, drama, prosa liris selalu berkaitan dengan 4 keterampilan ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan pembelajaran sastra yakni ingin mewujudkan kompetensi bersastra atau kompetensi mengapresiasi sastra. Tujuan ini diarahkan agar siswa memperoleh pengalaman, pengetahuan, kesadaran, dan hiburan. Jadi tidak sekadar pada pengetahuan atau teori, akan tetapi juga memberikan pengalaman sampai kesadaran, sampai daya apresiatif dan hiburan bagi siswa. Kejelasan tujuan ini dianggap penting sebab akan memberikan acuan bagi pemilihan bahan pembelajaran yang tepat, yakni teks kesastraan yang dapat mendukung tujuan. Berikut ini adalah bahan pembelajaran sastra yang bisa dipilih atau bisa digunakan, yakni bisa berupa bahan apresiasi langsung dan apresiasi tak langsung. Yang apresiasi langsung merujuk pada teks-teks kesastraan, puisi, fiksi, dan drama, sedangkan yang apresiasi tak langsung merujuk pada pengetahuan sastra, yakni teori dan sejarah sastra. Di antara dua bahan ini yang diutamakan adalah yang apresiasi langsung, karena merujuk pada teks kesastraan. Jadi langsung membaca puisi, menganalisis puisi, mengkritisi puisi, fiksi atau drama dan sejenisnya. Sedangkan yang teori dan sejarah itu fungsinya sebagai pendukung. Misalnya ketika siswa hendak menganalisis puisi pasti memerlukan teori atau punya wawasan tentang sejarah. Nah, ini bisa menjadi kesimpulan atau penegasan. Dalam pembelajaran apresiasi sastra yang langsung, siswa itu secara kritis dibimbing untuk membaca dan memahami karya sastra, mengenali berbagai unsur yang khas, menunjukkan kaitan antara berbagai unsur, menunjukkan keindahannya, menunjukkan berbagai pengalaman dan pengetahuan, dan lain-lain, yang semuanya itu tercakup dalam wadah apresiasi. Dengan demikian, dalam pembelajaran sastra, kompetensi bersastra dinilai lebih bermakna dibandingkan sekadar pengetahuan tentang sastra. Yang tentu saja hal ini menjadi arah pandang, alat dan teknik penilaian yang akan digunakan nantinya.
Jadi, fungsi penilaian dalam pembelajaran sastra itu paling tidak bisa digunakan untuk mengungkap atau mengetahui kompetensi bersastra siswa dan melihat ketercapaian tujuan pembelajaran sastra yang telah dilakukan. Nah, lanjut ke bentuk evaluasi yang bisa digunakan atau tugas kesastraan yang bisa digunakan. Tugas kesastraan itu dimaksudkan sebagai tes atau tugas-tugas yang dimaksudkan untuk mengungkap kompetensi bersastra siswa. Tugas ini bisa berkadar apresiatif tinggi, sedang, atau rendah. Dalam hal ini, siswa benar-benar dihadapkan pada teks sastra secara langsung, hanya saja terkadang tidak secara utuh karena disesuaikan dengan berbagai hal. Misalnya, hanya mengambil sebagian atau penugasan membaca secara bertahap. Contohnya, siswa bisa saja diminta untuk membaca novel secara utuh, atau mungkin juga hanya diminta mengapresiasi sebagian atau hanya berupa kutipan. Ini yang sering kita temukan dalam soal-soal. Tugas yang berupa memperlakukan secara langsung sebuah teks sastra tertentu, baik berupa pembacaan, pengidentifikasian, pemahaman, penganalisisan, penemuan unsur tertentu, pemberian pertimbangan, dan lain-lain, tentu dapat dikategorikan sebagai tes yang berkadar apresiatif tinggi. Jika siswa langsung diminta untuk membaca sebuah novel utuh, atau cerpen secara utuh, kemudian diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan seterusnya itu, berarti inilah yang dinamakan sebagai tes yang berkadar apresiatif tinggi. Sementara itu, tugas kesastraan yang terbatas hanya berdasarkan sinopsis atau mungkin kutipan pendek dapat dikatakan sebagai tes yang berkadar apresiatif sedang. Sedangkan tes yang sekadar menanyakan hal-hal teori sastra termasuk tes yang berkadar apresiatif rendah. Jadi kalau hanya menanyakan misalnya jelaskan pengertian cerpen, nah itu pasti berkadar apresiatif rendah karena hanya teoritis. Ketiga kadar tes tersebut penting, tetapi kadar pentingnya tidak sama. Tentu saja tes yang berkadar apresiatif tinggi dinilai paling baik. Hanya saja penerapan tes ini perlu disesuaikan dengan beberapa hal. Tes kompetensi bersastra harus ditekankan pada kompetensi kinerja bersastra, bukan sekadar mengetahui dan memahami. Hal ini tentu saja berkaitan dengan bentuk pembelajaran yang dilakukan sebelumnya dan yang pernah kita bahas sebelumnya. Karena bentuk pembelajarannya berupa mengapresiasi karya sastra, maka tesnya juga harus ditekankan pada kompetensi kinerjanya. Tugas penilaian yang diberikan kepada siswa tidak sekadar menuntut mereka menunjukkan pengetahuan dan pemahaman lewat tes merespon jawaban atau tes menjawab soal pilihan ganda. Tidak sekadar itu, melainkan juga harus berupa unjuk kerja. Langsung mengapresiasi, langsung membacakan misalnya, atau langsung berupa mendongeng atau menulis gitu. Bentuk tes yang digunakan dapat mengacu pada penggolongan ranah Bloom yang dibedakan ke dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Atau bisa menggunakan penggolongan yang dikemukakan oleh Moody yang membedakannya ke dalam 4 kategori, yaitu informasi, konsep, perspektif, dan apresiasi. Yang kategori informasi itu yang paling sederhana atau paling mudah, yakni mengungkap kemampuan siswa yang berkaitan dengan hal-hal pokok. Misalnya, setelah siswa disediakan sebuah kutipan, kemudian ditanya tentang peristiwa yang terjadi, latarnya, atau nama pelakunya. Ini sangat mudah dilacak dalam teks. Kemudian yang di atasnya, yang lebih kompleks, yaitu kategori konsep. Ini berkaitan dengan persepsi tentang data atau unsur karya sastra. Contohnya ditanya tentang hubungan sebab akibat antar peristiwa, konfliknya, faktor penyebab konfliknya, dan seterusnya. Terus yang di atasnya lagi berupa kategori perspektif, berkaitan dengan pandangan siswa terhadap karya sastra. Misalnya apakah karya A bermanfaat, apakah sesuai dengan realitas kehidupan, bagaimana kesimpulannya, dan lain-lain. Sedangkan yang paling tinggi, yang paling kompleks, yaitu kategori apresiasi. Kategori ini mengungkap seputar permasalahan penggunaan bahasa atau kaitan antara bahasa sastra dan linguistik.
Misalnya, mengapa pengarang memilih diksi tertentu, apakah diksi itu lebih baik dibandingkan diksi yang lain, bagaimana efeknya dalam membentuk makna, dan seterusnya. Nah, bentuk penilaian yang bisa digunakan yaitu bisa merespon jawaban, menyusun jawaban, performansi, dan penilaian ranah afektif. Yang merespon jawaban berarti siswa diminta untuk menjawab soal pilihan ganda. Walaupun tes ini mungkin dirasa kurang ideal, tetapi dapat dijadikan sebagai pelengkap, apalagi untuk ujian yang waktu pengerjaannya terbatas. Kemudian yang menyusun jawaban berarti siswa diminta menjawab soal subjektif atau uraian. Nah, penilaian ini memberikan kesempatan siswa untuk menyusun jawabannya sendiri, lebih kreatif, lebih bebas. Agar tanggapan siswa sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan rambu-rambu tentang hal-hal yang harus dilakukan. Contohnya, ketika siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, maka perlu ada pedoman penilaian untuk memastikan bahwa jawaban itu benar, atau membuat sinopsis, maka diperlukan rubrik penilaian. Parafrase juga begitu, membuat resensi, menganalisis, menulis teks sendiri, itu pasti membutuhkan pedoman penilaian. Sementara itu yang performansi berupa melakukan unjuk kerja mengapresiasi sastra. Misalnya bisa berupa membacakan puisi, membacakan dongeng, mendongeng, mementaskan drama, dan sebagainya. Dan yang terakhir, penilaian ranah afektif, yaitu penilaian yang berusaha melihat sikap, minat, emosi, motivasi, derajat penerimaan atau penolakan siswa terhadap pembelajaran yang diikuti. Caranya, nah ini misalnya bisa pengamatan, wawancara, pemberian angket, atau gabungan dari cara-cara tersebut. Ini adalah contoh alat penilaian untuk membaca puisi. Ada 4 petunjuk yang bisa digunakan, misalnya pertama, siswa diminta untuk membaca dengan sungguh-sungguh dan memberikan tanda-tanda yang diperlukan, misalnya memberikan tanda jeda, atau mungkin tempo, lambat atau cepat, intonasi, dan seterusnya itu. Ini merupakan teknik non-tes, karena masih proses. Sedangkan yang nomor 3 dan 4, ini sudah mulai berlatih sampai menunjukkan performansi. Berarti sudah merupakan bentuk tes performansi atau penilaian hasil. Sedangkan ini adalah pedoman penilaian yang bisa digunakan atau rubrik penilaian secara analitik ya. Ada 4 komponen yang dinilai, yaitu pelafalan, intonasi, penghayatan, dan ekspresi. Ini model saja, bisa dikembangkan. Ya,